Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan belajar tentang rate. Kemarin itu ada soal dari Bani Saleh tentang lomba digital siswa. Di sini dia sebenarnya sebelum technical meeting itu ada soalnya itu rate. Nah, tapi sekarang itu direvisi sama pihak Bani Saleh, diganti menjadi PC router load balancer, kemudian hub proxy, webmin, DHCP, NTP, PPTP. Kemudian konfigurasi yang kedua, node 1, node 2 ada Apache, web server, PHP 7, MySQL, WordPress dan sebagainya. Jadi diganti soalnya. Tapi karena saya kemarin itu lagi belajar RAID, ya udah saya akan publish videonya untuk hari ini. RAID itu adalah computer storage. Jadi bentuknya itu storage atau data. Jadi di mana data tersebut adalah redundant array of independent disk atau redundant array of inexpensive disk. Jadi konfigurasinya ini 3 teknik, yaitu stripping, kemudian mirroring, kemudian variety. Kalau misalnya kita lihat di sini ada RAID 0, di sini ada minimal 2 hard disk. Kalau untuk RAID 0 itu datanya itu disebar, datanya itu digabungkan, tapi dijadiin di sini di disk 01, di disk 11, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Jadi kalau misalnya data di sini itu ada yang JAT, yang PEL, maka data di sini juga itu akan rusak karena kan datanya disebar. Jadi kalau dari segi keamanan ini kurang, tapi segi kecepatan dia cepat karena data tersebut dikirim di hard disk dengan kecepatan yang lebih cepat karena datanya dipecah. RAID 1 itu sama dengan backupan, mirroring. Kalau yang pertama tadi stripping, ya, yang RAID 0 itu stripping, RAID 1 itu mirroring, yaitu A1, A2, A3. Jadi data yang di disk 0, backupannya itu ada di disk 1. Jadi kalau misalnya ada kerusakan data di sini, maka masih ada datanya di sini di disk 0 dan kecepatannya berkurang. RAID 2 di sini A1, A2, A3 jadi disebar, tapi di masing-masing ini nanti ada paritinya, masing-masing hard disk. Masing-masing hard disk ada paritinya. Kalau ada data di sini kerusakan, nanti dicek sama dia di sini. Kemudian RAID 3. RAID 3 itu satu blok itu khusus untuk parity. Kalau ini masing-masing datanya ini AP1 paritinya, AP2 paritinya, AP3 paritinya. Kalau di RAID 3 ini satu blok khusus untuk parity. Datanya juga disebar. Di RAID 4 ini juga satu blok parity. Kalau yang ini paritinya 1 dikurangi 3, 4 dikurangi 6, seperti itu. Di RAID 5 di masing-masing blok itu ada paritinya. Di sini ada paritinya di disk 0, di CP, di BP, di AP. Ini untuk RAID 5. RAID 6 masing-masing itu paritinya ada di masing-masing blok, cuma dia paritinya ada 2. Kalau kita lihat di tabelnya ini, jumlah minimal hard disk untuk RAID 0 itu 2, RAID 1 2, RAID 2 3, RAID 3 3, RAID 4 3, RAID 6 paling banyak itu minimal 4. Minimal 4 RAID 6 nih. Oke. Kemudian ini stripping tadi. Nah, RAID 0 itu kecepatan tidak ada urusannya dengan keberadaan data. Jadi data itu dipecah, jadi data itu disebar, jadi nggak tahu kita datanya itu ada di mana. Kemudian RAID 1 keberadaan datanya karena dia menggunakan hard disk dan 1 dijadikan backup.
RAID 10 ini gabungan. RAID 1 sama ada stripping sama mirroring. Kalau kita lihat di sini bisa juga hard disk sama SSD ini. Jadi RAID ini seperti ini digabungkan biar bisa cepat. Stripping menggabungkan banyak hard disk. Jadi RAID 0 itu menggabungkan banyak hard disk. Mirroring itu RAID 1 tidak menggabungkan tapi membackup. Jadi ini backupannya apa yang ada di disk 1 itu sama persis di disk 2. Oke, mungkin itu pengertiannya. Kita akan coba labkan. Kita buat RAID 2021. Oke, kemudian kita pilih other, kemudian kita pilih drive, hard disk, kemudian master mentahan, kemudian Linux kita jadiin nih, kita kasih 5 GB, kemudian kita create next. Ini kita jadiin 50 untuk C nya. Oke, networknya kita jadiin bridge untuk mendapat koneksi nanti dari internet. Kemudian storage-nya, nah ini yang perlu diperhatikan. Untuk file ISO-nya kita masukkan dulu. Kemudian yang di sini kita tambahkan hard disk. Jadi hard disknya itu harus sama persis. Kalau misalnya di sini kita kasih 12, ya udah 12 GB. Kita choose ini. Kemudian kita tambahkan lagi, kita create hard disk yang ketiga, kemudian kita kasih 12. Oke, kita choose. Jadi kita bisa melihat hard disk yang pertama itu 50 GB, hard disk yang kedua 12, hard disk yang ketiga 12. Jadi ini sama persis. Jadi enggak sayang kalau misalnya ini 500 GB, ini 320. Kita jadiin RAID, nah sayang yang sisanya dia akan membaca yang kecil yang 320. Kemudian kita oke kan. Oke, kita pilih view screen auto size. Kita pilih bahasa Inggris, kemudian install Ubuntu server. Kemudian bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Inggris, kemudian negara kita di Asia, kemudian Indonesia. Keyboard no. Oke, keyboard input kita pakai yang Amerika. Oke, kita tungguin proses ngebaca instalasi si Ubuntu 18.04. Loading additional component. Kemudian akan ngedetect interface kita, post 3, kemudian link lokalnya, IP versi 6-nya, kemudian konfigurasi network with DHCP. Nanti kita setting secara manual. Nah, di sini kontrol IP addressnya saya yang wireless itu status detail 8.100 ya. 8.100. Kita akan ubah nanti 8.8 lah. Si servernya kita kasih IP 8.8. 8.1 udah dipakai gateway, 8.100 dipakai untuk si laptop kita. Oke, kita tungguin prosesnya. Oke, di sini kita akan back dulu. Kemudian kita konfigurasi network manual. 192.168.8.8. Oke, netmask gateway. Oke.
Oke, hostname-nya kita kasih nama kita sendiri, domainnya kosongkan, username, oke, passwordnya, oke, yes. Apakah kita mau menyimpan password? Nah, yes. Kemudian setting clock sesuai dengan zona time zone kita, nantinya kita akan pilih wilayah Indonesia, kemudian kita koreksi. Oke, nah pada tahapan ini per partisinya kita pilih manual. Nah ini tadi 50 GB 12 12, kita pilih yang atas, kita create yang baru, free space. Nah tadi kita kasih 5 GB berarti 10 swapnya primary, ini kita jadiin swap, kemudian dan setting up partition. Yang sisanya itu kita jadiin root. Oke, dan setting up partition. Nah ini SDB, ini SDA, ini SDB, SDC. Ini SDB nya kita jadiin read yang free space, create continue primary. Nah di sini kita pilih physical volume for read. Oke, dan setting udah jadi untuk SDB sebesar 12 GB. Kemudian yang ini juga kita jadiin yes, free space nya kita jadiin read. Oke, dan setting partition udah jadi. Ini jadinya itu 12 12 24 lah ya. Kemudian kita konfigurasi softwarenya. Jadi kita akan pilih bahwa ini dia ada SDA, SDB, SDC. Kemudian ada swapnya, ada extended path. Kita pilih yes. Oke, create MD device. MD, jadi MD itu adalah multiple device. Jadi software ini, RAID ini disebutnya itu RAID karena dia multiple device. Oke, di sini kita pilih tadi RAID 0, 1, 5, 6, 10, 2, 4, 5 ya. Oke, kita pilih RAID 0. Kemudian kita pilih yang SDA, SDB. RAID-nya salah. Yang kita pilih SDA, SD2, SDB, SDC. Kan SDA tadi yang C ya. Ini yang tulisannya read. Kemudian continue. Kemudian kita create lagi RAID 0. Ini SDA yang swap sama extended. Ini nggak usah kita pilih, continue aja. Kemudian kita finish. Oke, jadi totalnya itu adalah 12 tambah 12 tadi ini, jadi digabung dia. Ini hasilnya, rasio RAID 0 device sekian. Oke, ini jadi penggabungannya nantinya. Kemudian kita pilih finish. Oke, kita tungguin proses instalasinya, mudah-mudahan cepat ya. Preparing Linux header 4.15.076.
AMD 64. Jadi ada redundant, inexpensive disk 94%, 98. Kemudian HTTP proxy kita pilih continue, kita nggak usah update dulu proxy-nya. Konfigurasi APT 1 op3 43%. Enam puluh tiga 41 op 63 ya, 19 second, 47%. Kita tungguin sampai dia 100% ya. Oke, kita pilih no automatic. Kemudian yang di sini kita pilih yang OpenSSH, kita continue. Instalasi software. Oke, 57%. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim.
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 78%. Kemudian kita masuk ke 100%. Nanti kita coba setting. Nah, kita create dulu 192.168.8.8. Kita copy, kemudian kita paste ke sini, color, use a theme, session, kemudian kita save. Oke, nanti tinggal manggil si servernya ini di putihnya. Oke. 93%, 97%, dan 100%. Clean up. Oke, selesai. Oke, nanti dia akan butuh butuh reboot. Habis itu baru server tersebut berjalan dengan normal. Nah, installing group bootloader, kita pilih nanti yang 50 GB tadi, karena yang 10 GB sama 12 sama 12 tadi kita jadiin RAID, kita gabungkan. Tadi kita menggunakan RAID 0, dimana RAID 0 itu menggabungkan beberapa hard disk, jadi datanya itu dipecah. Install group bootloader, kita pilih yes. Kemudian device manual kita kasih yang C50. Group install di SDA, update group, kemudian finish the installation. Running update init RAMs 33%. Oke, continue. Proses untuk membuat RAID 0 selesai. Dia akan booting, reboot terlebih dahulu, kemudian kita akan tentuin login ke si server tersebut. Oke, ini udah selesai. Kita coba booting, kita bisa coba remote menggunakan SSH. Harddisknya tadi 8.8. Kita tungguin sampai dia benar-benar up. Nah, ini udah benar-benar up. Oke, kita load, kita open. Yes. Kemudian kita login tadi Niko, passwordnya oke. Sudoku 1223. Kemudian kita clear, kemudian fdisk -l. Jadi kita cek bahwa harddisknya tersebut yang 12 GB itu ada MD0. Nah, ini multi-file device sebesar 24 GB yang 12 tadi, jadi tidak aja dijadiin satu sama dia.
ini SDC tadi sama SD ini 50 giga, kemudian SDA, SDB, SDC, ini SDB. SDB 12, SDC nih, ya kan 12, kemudian yang paling atas itu 50 nih SDA. Nah dia gabungannya itu namanya itu MD disknya, oke. Itu MD 0, MD 0. Kita clear CD slash, kita ls CD media, kita ls CD titik CD dev ls core CPU SDA 1 SDB, itu harddisknya yang tadi kita buat. Ada SDA, SDB, SDC, CD, SDB. Dia bukan direktori ya, kita create CD slash, oke. Kita clear. Oke, mungkin itu pengenalan tentang RAID. Oke, kita connect ke internet ya. Itu pengenalan tentang RAID. Yang hari ini kita akan belajar tentang instalasi RAID 0. Yang ini nanti datanya ini dipecah, jadi kecepatannya lebih cepat. Oke, mungkin itu materi kita untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.